Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imritus Soleha, NIM 18. Di sini saya akan mempresentasikan tentang review materi tata niaga dari mata kuliah Tata Niaga Produk Agribisnis. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan empat pembahasan. Yang pertama yaitu pendekatan analisis tata niaga produk agribisnis. Yang kedua, pendekatan SCP. Yang ketiga, market conduct. Dan yang keempat, market performance. Masuk pada pembahasan pertama, pendekatan analisis. Yang dapat dilihat dari pendekatan komoditas berdasarkan karakteristik komoditas, yang mana dapat dilihat dari kondisi permintaan. Pada jurnal 1, permintaan kopi Arabica terus meningkat atau dapat dikatakan produksi kopi Arabica yang ada tidak dapat memenuhi permintaan akan kopi Arabica oleh konsumen. Pada jurnal kedua, pertumbuhan baru pertanian komoditas padi yang sangat diharapkan peranannya dalam menunjang pembangunan ekonomi nasional. Sedangkan yang dilihat dari kondisi penawaran pada jurnal pertama, penawaran kopi menurun sehingga harga menjadi naik. Setelah harga naik, petani kembali termotivasi untuk merawat tanaman dengan baik. Sedangkan pada jurnal kedua, pendapatan para petani masih relatif rendah. Yang kedua, pendekatan kelembagaan, di mana pada jurnal pertama ada beberapa lembaga yang ikut andil di dalamnya, yaitu petani, tengkulak, pedagang pengumpul, pedagang besar, eksportir, trader, pedagang provinsi, dan konsumen. Sedangkan pada jurnal kedua, yaitu petani, pedagang pengumpul, dan pedagang besar. Yang ketiga yaitu pendekatan fungsional. Pada pendekatan fungsional terdapat 3 fungsi, yaitu fungsi pertukaran, fisik, dan fasilitas. Pada fungsi pertukaran, jurnal pertama memiliki kegiatan jual beli yang dilakukan lembaga pemasaran, di mana beberapa lembaga tersebut yaitu seperti petani melakukan fungsi pertukaran, fungsi penjualan berupa kopi olah basah dan gelondong merah. Kopi olah basah dijual dengan harga sekitar 19.000 sampai 21.000 per kilogram. Sedangkan kopi Arabica gelondong merah dijual dengan harga 4.200 per kilogram. Pada lembaga tengkulak melakukan fungsi pertukaran berupa fungsi pembelian dan penjualan. Kopi Arabica yang dijual adalah kopi Arabica olah kering. Tengkulak melakukan fungsi pertukaran berupa fungsi pembelian dan penjualan. Kopi Arabica Yang ketiga yaitu ada lembaga pedagang. Pedagang pengumpul desa juga melakukan fungsi pertukaran, yaitu pembelian dan penjualan. Kopi Arabica yang dijual adalah kopi Arabica olah kering dan olah basah. Kopi olah basah hanya dijual oleh Bapak Kasim, Ketua LMDH, yang telah melakukan olah basah. Pada lembaga provinsi, fungsi pertukaran yang dilakukan yaitu pembelian dan penjualan. Kopi Arabica yang diperjualbelikan adalah kopi Arabica olah kering. Sedangkan di lembaga eksportir, pertukaran dilakukan dengan pembelian dan fungsi penjualan. Jenis kopi yang diperjualbelikan adalah kopi olah kering dan olah basah. Sedangkan dari segi fungsi fisik, pada jurnal pertama, petani melakukan pengolahan, yaitu mengolah kopi menjadi kopi olah kering, pengemasan dengan menggunakan sak pada saat pengiriman dan pengangkutan. Sedangkan pada lembaga tengkulak hanya melakukan fungsi pengangkutan dan pengemasan. Pada lembaga pengumpul melakukan fungsi pemrosesan, yaitu mengolah gelondong merah menjadi kopi olah basah dan fungsi pengemasan. Pada lembaga pedagang besar
melakukan pengemasan dan fungsi pengangkutan. Yang terakhir, pada lembaga eksportir, melakukan fungsi pemrosesan, yaitu melakukan pengolahan lanjutan untuk mengurangi kadar air pada kopi olah basah, fungsi penyimpanan, dan fungsi pengangkutan. Pada segi fungsi fasilitas, jurnal pertama melakukan penyediaan sarana yang dilakukan petani adalah pembiayaan untuk biaya angkut dan informasi pasar berupa informasi harga kopi Arabica. Pada tengkulak juga melakukan pembiayaan, yaitu berupa memberikan pinjaman modal usaha tani kepada petani, pengumpulan dan informasi harga, yaitu mendapatkan informasi harga dari pedagang pengumpul maupun pedagang besar. Sedangkan pada pedagang kumpul sendiri, melakukan fungsi pengumpulan kopi Arabica dari para petani. Dan yang terakhir, pada eksportir, yaitu fungsi pengumpulan, fungsi grading, dan standarisasi, yaitu kopi olah basah maupun kopi olah kering di grading. Masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu pendekatan SCP. Dapat dilihat dari struktur pasar berdasarkan karakteristik. Terdapat terdapat 4 pembagian, yaitu yang pertama, dari tingkat konsentrasi penjual dan pembeli, di mana pada jurnal pertama, petani atau penjual lebih banyak daripada tengkulak atau pembeli sehingga termasuk struktur pasar oligopsoni. Jurnal kedua, jumlah produsen lebih banyak dibandingkan pembeli, sehingga juga dikategorikan pada struktur pasar oligopsoni. Dari segi tingkat diferensi produk, pada jurnal pertama, produk tidak diolah lagi sehingga tidak memiliki diferensi produk. Pada jurnal kedua, pada pemasaran biasanya terdapat perbedaan saluran pemasaran. Dilihat dari berdasarkan barriers to entry. Jurnal pertama, saluran pemasaran terlalu panjang. Yang kedua, kurangnya informasi pasar. Dan sedangkan pada jurnal kedua, terdapat kebebasan pedagang dari luar desa yang bisa masuk pasar. Hal ini disebabkan karena mayoritas para petani tidak memiliki keterikatan pada para pedagang. Petani bebas menjual padinya ke pedagang yang mereka ingini. Sedangkan di desa Kemuning Muda terdapat hambatan pedagang dari luar desa untuk masuk pasar. Yang terakhir, dilihat berdasarkan tingkat pengetahuan pasar. Pada jurnal pertama, petani kurang memiliki informasi pasar sehingga pengetahuan petani mengenai pasar jadi kurang. Pada jurnal kedua, berdasarkan perhitungan diketahui bahwa struktur pasar yang terbentuk ialah oligopsoni. Berdasarkan perhitungan, pada jurnal kedua, rata-rata market share dan konsentrasi rasio pedagang pengumpul di Desa Bunga Raya adalah 0,0 untuk market share dan 8,33 untuk konsentrasi rasio, yang artinya tidak ada satu pedagang pengumpul yang memiliki konsentrasi rasio di atas 95%. Kemudian dilihat dari 8 pedagang pengumpul dengan volume pembelian terbesar didapat market share sebesar 0,82 dan konsentrasi rasio sebesar 82,28%, yang artinya dari 8 pedagang pengumpul dengan volume pembelian terbesar menunjukkan nilai konsentrasi rasio besar dari 80%. Di mana pedagang pengumpul memiliki kekuasaan yang sedang dalam mempengaruhi pasar padi. Masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu market conduct. Terdapat 5 pembahasan inti dari market conduct sendiri. Yang pertama yaitu lembaga pemasaran.
Terdapat beberapa lembaga pemasaran seperti petani, tengkulak, pedagang pengumpul desa, pedagang besar, eksportir, trader atau konsumen, dan pedagang provinsi. Sedangkan pada zona kedua, hanya terdapat 3 lembaga yaitu petani, pedagang pengepul, pedagang besar. Fungsi-fungsi lembaga tersebut yaitu fungsi-fungsi pasar tidak sepenuhnya dilakukan oleh masing-masing lembaga pemasaran yang terlibat pada pemasaran kopi Arabica. Pada zona pertama, petani hanya melakukan fungsi penjualan, pengangkutan, pemrosesan, informasi harga, dan pembiayaan. Tengkulak melakukan fungsi pertukaran, fungsi pengangkutan, informasi harga, penanggungan risiko, pengumpulan, dan pembiayaan. Pada pedagang pengumpul, desa melakukan fungsi pertukaran, fungsi pengangkutan, pemrosesan, informasi harga, penangguhan risiko, pengumpulan, dan pembiayaan. Pada pedagang besar, melakukan fungsi pertukaran, pengangkutan, informasi harga, dan penangguhan risiko. Pada pedagang provinsi, melakukan fungsi pertukaran, pengangkutan, hingga pengumpulan. Terakhir, pada eksportir melakukan seluruh fungsi pemasaran, yaitu fungsi pertukaran, fungsi fisik, dan penyediaan sarana. Pada zona kedua, tak jauh berbeda dengan zona pertama. Pada petani, melakukan penjualan terhadap, sedangkan pada zona kedua, hampir sama dengan zona pertama, di mana petani melakukan penjualan terhadap baik pedagang pengumpul maupun pedagang besar. Pedagang pengumpul melakukan fungsi penjualan, pengangkutan, hingga pembiayaan. Pada pedagang besar juga melakukan hal yang serupa. Tak lupa ya, ya. Pada jurnal kedua, tak jauh berbeda dengan jurnal pertama, di mana petani melakukan penjualan komoditas terhadap baik pedagang pengumpul maupun pedagang besar. Sedangkan pedagang pengumpul melakukan fungsi penjualan, pengangkutan, pemrosesan, hingga informasi harga. Pada pedagang besar tak jauh berbeda dengan pengumpulan brosur. Pada pedagang besar, hanya saja pedagang besar lebih luas. Yang ketiga yaitu saluran pemasaran. Pada zona pertama, saluran pemasaran kopi Arabica di Desa Karangpring, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, terdiri dari 5 saluran pemasaran. Lembaga pemasaran terdiri dari petani, tengkulak, pedagang pengumpul desa, pedagang besar, dan pedagang provinsi hingga eksportir. Sedangkan pada zona kedua, terdiri dari petani, pedagang pengumpul, hingga pedagang besar. Di sini terdapat 3 saluran pemasaran. Yang keempat yaitu kebijakan penentuan harga. Pada jurnal pertama, pemerintah tidak memiliki kewenangan dalam menentukan harga terendah maupun harga tertinggi dalam pemasaran kopi Arabica. Pemerintah hanya memiliki kewenangan dalam mengatur pengeksporan kopi ke luar negeri. Kebijakan tersebut yaitu seperti izin ekspor yang harus dipenuhi sebelum melakukan proses pengeksporan. Sedangkan pada jurnal kedua, petani dapat melakukan tawar-menawar pada saat melakukan penjualan kepada pedagang, dan petani juga bebas menjual padi mereka ke pedagang yang menawarkan harga yang lebih tinggi. Namun, ada juga yang terikat dengan pedagang besar. Yang kelima yaitu sistem pembayaran. Pada jurnal pertama, sistem pembayarannya yaitu secara tunai, sedangkan pada jurnal kedua bebas baik tunai maupun tidak. Dan juga pada jurnal kedua terdapat terikatan dengan pedagang besar. Yang keempat yaitu market farmers, yang mana terdiri dari integrasi pasar. Pada zona pertama, harga kopi hanya berdasarkan harga kopi yang berlaku di pasaran dunia, yaitu
di terminal New York berdasarkan kurs dolar saluran pemasaran 1 karena memiliki jiwa efisiensi pemasaran paling kecil yaitu 1,32%. Sedangkan pada jurnal kedua perlu adanya peran pemerintah yang mengatur tentang ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung bagi para pelaku usaha padi. Yang kedua yaitu farmer share. Pada jurnal pertama, pada saluran 1 sebesar 1,32%, saluran kedua sebesar 22,22%, saluran 3 sebesar 14,81%, saluran keempat sebesar 9,26%, dan saluran kelima yaitu 7,41%. Sedangkan pada jurnal kedua, pada saluran pertama sebesar 38,9%, saluran kedua sebesar 81,6%, dan saluran ketiga sebesar 42,7%. Dilihat dari farmer share, kedua jurnal tersebut lebih unggul pada jurnal yang kedua yaitu komoditas padi. Yang ketiga, terdapat margin pemasaran. Jurnal pertama, harga yang paling melonjak pada saluran pemasaran 1 dan harga yang paling terendah terdapat pada saluran pemasaran kedua. Sedangkan pada jurnal kedua, margin pemasaran pada saluran pemasaran 1 sebesar 5.689 per kilogram, margin pemasaran pada saluran pemasaran 2 diperoleh sebesar 1,1777 per kilogram, dan pada saluran pemasaran 3 sebesar 4.734 per kilogram. Kedua jurnal tersebut saya peroleh dari Jurnal Saputra AJ 2017 dan juga Widya Ningtyas dan kawan-kawan pada tahun 2010. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada materi yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.